Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Nubi. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara install dan konfigurasi DHCP server pada Linux Debian 11. Debian 11 itu sendiri sudah saya install pada VirtualBox dan sudah saya jalankan tadi ya supaya cepat. Langsung saja saya buka OS Debian 11 untuk menginstal DHCP server. Oke, jadi DHCP server itu fungsinya untuk memberikan IP address secara otomatis pada komputer klien yang ada di jaringan tersebut. Nah, misalnya kalau kita ingin connect ke WiFi, maka perangkat yang kita hubungkan ke WiFi tersebut tidak perlu di setting IP address-nya, sehingga dia karena dia memperoleh IP address secara otomatis dari jaringan tersebut. Karena di jaringan tersebut sudah ada DHCP server. Oke, kita akan install dan konfigurasi DHCP server pada Debian 11 dengan menggunakan terminal. Kita login dulu sebagai super user, kemudian ketikkan passwordnya enter. Nah, sekarang kita sudah login sebagai super user. Kita coba ping google.com, sudah jalan, untuk memastikan bahwa komputer server yang akan kita install DHCP server sudah connect ke internet. Karena kita akan menginstal langsung dari internet. Nah, kita update dulu dengan perintah apt update. Oke. Jadi perintah ini biasa dijalankan sebelum melakukan instalasi aplikasi pada Linux, khususnya Debian 11. Oke, sudah hampir selesai, 95% proses update-nya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan memulai menginstal DHCP server pada Linux Debian 11. Oke, perintahnya apt install isg DHCP server. Karena aplikasi untuk membuat DHCP server adalah isg DHCP server. Jadi kira-kira diketik seperti ini. Oke, tekan Y untuk memulai menginstalasi. Oke, sudah jalan. Jadi menginstalasi ini langsung dari internet. Makanya tadi pastikan dulu bahwa komputer yang akan kita instalasi sudah terhubung ke internet. Oke, jadi untuk instalasinya sendiri tidak memakan waktu lama, hanya sebentar. Oke. Tergantung dari koneksi internet yang kalian gunakan. Sudah selesai instalasinya. Kemudian kita cek hasil instalasinya apakah benar-benar sudah terinstall. Perintahnya dpkg spasi -l isg dhcp server. Nah, di sini sudah ada isg dhcp server versi 4.4.123. Oke. Nah, sekarang sudah terinstall ya. Jadi selanjutnya kita akan coba melakukan konfigurasi ya. Melakukan konfigurasi file-file isg dhcp server yang barusan kita install supaya bisa berjalan di dalam jaringan. Nah, file yang perlu dikonfigurasi adalah file dhcpd.conf. Kira-kira perintahnya seperti ini ya. Kita sudah masuk ke file tersebut. Kita menuju ke bagian bawah.
untuk melihat dan memasukkan konfigurasi di file ini. Oke. Nah, yang perlu dikonfigurasi adalah di baris yang ini, ya, yang ada IP address-nya. Tanda pagar ini kita hilangkan. Yang sebelah kiri, ya, tanda pagar sebelah kiri kita hilangkan supaya dibaca sebagai perintah atau program. Kalau tanda pagarnya ada atau berfungsi, maka dia dibaca sebagai komentar, tidak dijalankan sebagai program atau. Oke, jadi kira-kira untuk konfigurasinya ini saja yang perlu dirubah, ya. Subnetnya berapa, netmasknya, range-nya, kemudian option routers, option broadcast address, dan default list time serta max list time-nya. Jadi yang perlu sebenarnya di konfigurasi itu adalah IP address. Oke. Nah, ini sudah saya buat konfigurasinya. Jadi range-nya itu mulai dari 10.5.5.2 sampai dengan 10.5.5.100. IP inilah nanti yang akan diberikan kepada komputer kalian yang terhubung ke jaringan tersebut. Oke, untuk option routersnya 10.5.5.1 dan option broadcast address-nya 10.5.5.255. Oke, kira-kira inilah yang perlu dikonfigurasi pada bagian dhcpd.conf. Oke, kalau sudah selesai, kemudian disimpan, ya, disimpan konfigurasinya. Oke, dengan menekan Ctrl X, kemudian Y, kemudian Enter. Filenya sudah tersimpan. Jadi sekarang kita konfigurasi juga di bagian file etc di default, kemudian isg dhcp server. Kita tentukan juga di sini, ya, interface yang akan menjadi atau yang tersambung ke jaringan yang memberikan IP tersebut. Oke, kita lihat dulu interface-nya adalah ENP0S3. Nah, ini dia posisi yang akan kita jadikan sebagai penghubung dari server ke jaringan. Oke, karena di sini adalah ENP0S3, maka di ISP DHCP servernya untuk interface-nya kita tambahkan di interface versi 4, karena kita menggunakan IP versi 4, maka kita tambahkan ENP0S3. Oke, kalau untuk versi 6-nya tidak perlu dihidupkan, cukup ditambah tanda pagar di bagian kirinya. Kemudian kita simpan. Oke, sudah selesai. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mencoba menjalankan aplikasi DHCP server yang sudah kita install di Debian 11. Kita lihat dulu statusnya dengan mengetik perintah systemctl status isg dhcp server .service, enter. Oke, jadi kelihatannya belum jalan. Ini sepertinya ada masalah. ISG DHCP servernya masih pilot, berarti di konfigurasinya masih ada yang salah. Oke, jadi kita cari dulu apa masalahnya.
Nah, setelah saya coba cari solusinya di Google ya, akhirnya saya menemukan ternyata masalahnya itu terletak pada penentuan IP address pada konfigurasi di dhcp.com. Kita lihat IP-nya di sini 192.168.1.50. Jadi berbeda segmen dengan IP DHCP yang kita buat di dhcpd.com atau .konfigurasi. Oke, kita buka lagi file dhcpd.com. Sekarang saya akan ganti IP address-nya ya. Karena di awalan 192, di sini 10, maka saya rubah menjadi 192.168.1.0 karena networknya itu IP-nya 192.168.1.0 disesuaikan dengan IP address yang ada pada ENP0S3. Ya, jadi ini harus sama networknya dengan network dari IP address komputer server yang kita buat. Oke. Jadi gantikan saja IP networknya. Tadi netmasknya sama, yaitu 255.255.255.0. Oke. Ini diganti semua ya. Oke, udah saya ganti semua. Untuk broadcast-nya 192.168.1.255. Oke. Kemudian simpan, tekan Y, enter. Sudah tersimpan. Nah, sekarang kita coba untuk melihat status dari DHCP server yang baru kita install dan konfigurasi. Perintahnya systemctl status isg dhcp server. Enter. Oke. Belum jalan. Nah, sekarang saya akan coba jalankan dengan perintah systemctl statusnya diganti menjadi start isg dhcp server.service. Nah, sudah jalan, nggak ada lagi error. Kita lihat statusnya aktif dan jalan. Oke, dimulai dari jam ini. Jadi sudah jalan. Nah, kalau sudah jalan, kita tinggal melakukan pengujian atau tes server tersebut. Nah, sekarang kita lakukan pengujian dengan menggunakan Windows 10 karena komputer Windows 10 ini juga terhubung satu jaringan dengan Debian 11. Kita masuk ke konfigurasi IP address-nya di Ethernet 2. Jadi ini juga yang tersambung ke jaringan LAN sama dengan Debian 11. Oke, untuk konfigurasi sendiri seperti ini, di update semua ya. Oke, saya disable dulu, kemudian di-enablekan. Dan pastikan nanti setelah di-enablekan, Ethernet 2 atau komputer Windows 10 memperoleh IP secara otomatis dari Debian 11 ya. Oke, jadi dia melakukan identifikasi, dia akan request IP address ke Debian 11. Oke. Kita tunggu saja ya. Sampai ada tanda-tanda bahwa
komputer Windows 10 sudah memperoleh IP address dari Debian 11. Oke, kita refresh tadi sudah masuk IP-nya. Nah, ini dia IP-nya 192.168.1.3. Untuk servernya sendiri 192.168.1.50. Oke, sudah benar. Jadi dia sudah memperoleh IP address langsung dari DHCP server Debian 11. Oke, ini dia IP yang diperoleh. Ya, ada IP address, gateway, subnet mask, dan DNS. Oke. Kemudian kita lihat IP address dari Debian 11 adalah 1.50. Nah, di sini IP address-nya 1.50. Jadi sudah benar bahwa IP yang diperoleh Windows 10 dari DHCP server Debian 11 yang baru kita install. Oke, kita cek IP-nya dari DOS. Oke, ini sini kelihatan 192.168.1.3 dan DHCP servernya 192.168.1.50. Sementara default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, demikian cara install dan konfigurasi DHCP server pada Linux Debian 11. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.